kasih Bapak Ibu Saudara. Selama 3 minggu yang lalu, kita telah belajar tentang apa itu pembenaran, adopsi, dan pengudusan. Dan ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara dapat kita katakan sebagai berkat utama yang kita terima dari Allah sebagai orang-orang percaya. Karena dengan dibenarkan, diadopsi, dan dikuduskan, sama artinya dengan kita diselamatkan. Namun, sebagai penerima berkat keselamatan tersebut, ternyata ada juga berkat-berkat lain yang mengikutinya. Dan berkat-berkat tersebut hanya dapat kita terima dan nikmati jika seseorang telah mendapatkan ketiga berkat yang sebelumnya itu. Dan berkat-berkat tersebut adalah yang tadi kita baca. Pertama, ada keyakinan bahwa kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Yang kedua, ada damai sejahtera di hati kita. Yang ketiga, ada sukacita dari Roh Kudus. Dan yang keempat, ada anugerah yang mendorong kita bertekun dalam iman sampai akhir hidup kita. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang telah diselamatkan, ada keyakinan bahwa kasih Allah itu selalu tersedia bagi kita. Nah, tetapi kenyataannya bukankah tidak selalu orang percaya merasa bahwa dia yakin kalau kasih Allah itu selalu ada buat dia. Kenapa? Karena setidaknya ada dua hal di dalam kehidupan kita jadi tidak yakin dengan kasih Allah. Pertama, mungkin skenarionya adalah orang tersebut baru saja menjadi percaya dan belum cukup menghabiskan waktu untuk membaca firman Tuhan, tenggelam di dalamnya, mengerti dengan sungguh dan diyakinkan dengan firman Tuhan. Atau yang kedua, dia sebenarnya seseorang yang sudah yakin. Tetapi karena pekerjaan iblis, dia dicobai atau mungkin dia jatuh dalam dosa, maka dia jadi meragukan kembali kasih Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk dapat selalu menikmati keyakinan bahwa kasih Allah itu selalu ada pada kita perlu hidup dengan sungguh-sungguh di dalam iman kita. 2 Petrus 1 ayat 10 berkata begini, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pemilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu hidup dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan iman kita, membaca firman Tuhan, melakukan apa yang baik, kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, kita berdoa, kita beribadah, dan masih banyak hal lagi yang kita lakukan. Itu kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita lakukan supaya kita terus diyakinkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan bagi kita kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah pernah yakin itu bisa saja ragu. Tetapi mereka yang telah diselamatkan, pasti Allah akan yakinkan dia kembali meskipun dia ragu. Itu yang pertama. Berikutnya adalah berkat damai sejahtera di hati dan sukacita dalam Roh Kudus. Orang yang telah diselamatkan meletakkan keyakinannya akan keselamatannya itu pada apa yang Kristus telah lakukan, bukan pada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu dia juga memiliki damai sejahtera, karena perihal keselamatan tersebut bukan ada di dalam tangannya, bukan dikendali dirinya manusia yang terbatas, melainkan pada Kristus yang sanggup menyelamatkan. Dan kemudian damai sejahtera itu ada dan membawa kita kepada sukacita. Karena tidak bisa kita tidak sukacita ketika kita sadar kita adalah orang berdosa yang telah diampuni. Dan kemudian orang yang telah diselamatkan dari dosa itu juga berubah orientasi hidup Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi menikmati apa yang dunia katakan sebagai apa yang nikmat, apa yang penting. Tetapi apa yang dia nikmati adalah Tuhan dan menikmati hidup yang berorientasi untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita sebagai orang percaya menjalankan kehidupan iman kita sekali lagi. Bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk terus menikmati damai sejahtera dan sukacita yang dianugerahkan kepada orang yang sudah diselamatkan. Berikutnya adalah berkat anugerah untuk hidup bertekun dalam iman. Dan hidup bertekun maksudnya adalah orang yang sudah percaya dan kemudian diselamatkan, pasti makin hari makin serupa dengan Kristus dan dia akan dikuduskan. Nah, tetapi hal tersebut bukan dicapai dengan tanpa usaha Bapak Ibu Saudara.
melainkan dicapai seperti atlet yang harus berlatih dengan sangat keras, dengan sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pertandingan. Tuhan Yesus itu ibarat seperti pelatih kita. Dia tahu pasti kita akan memenangkan pertandingan itu, tetapi kemenangan itu perlu diraih dengan usaha yang betul-betul besar, bahkan sulit untuk dijalani. Dan anugerah Tuhan akan terus mendorong orang percaya untuk bangkit dan berjuang dikala dia jatuh. Orang percaya dapat jatuh, tetapi ketika orang percaya jatuh, dia bukan kehilangan anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya begini, Charles Spurgeon itu mengatakan orang percaya yang sedang bertekun itu seperti seseorang yang terjatuh di dalam kapal yang sedang berlayar. Tetapi ketika orang itu jatuh, dia tidak akan pernah terlempar dari kapal tersebut. Nah, dalam kata lain kita bisa katakan seseorang yang telah Tuhan Yesus selamatkan tidak akan kehilangan keselamatannya. Nah, kita perlu perhatikan begini Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal tersebut bukan berarti bagi kita hari ini semua anggota gereja, penerima baptis atau CD atau jemaat gereja pasti selamat. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang seperti Yudas Iskariot. Dan orang-orang seperti Yudas Iskariot itu bukan jatuh dari kapal. Tetapi 1 Yohanes 2 ayat 19 katakan begini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, sejak semula orang yang seperti itu memang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang bertekun itu juga bukan orang yang melakukan apapun sebebas-bebasnya setelah dia diselamatkan. Apalagi melakukan dosa. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia tidak dapat hidup terus-menerus di dalam dosa. Dan orang yang bertekun juga bukan berarti dia selamat karena ketekunannya. Kenapa? Karena sekali lagi bagi orang percaya Alkitab menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa keselamatan hanya karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap kredit dari ketekunan yang dilakukan itu dikembalikan kepada Allah yang telah menyatakan keselamatan, dan orang bertekun selalu akan sadar bahwa keinginannya dan kekuatannya untuk bertekun itu berasal dari anugerah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, terakhir kita perlu mengingat bahwa segala berkat yang menyusul setelah kita diselamatkan ini tidak akan kita terima secara otomatis. Semakin kita tekun melakukan hidup kita di dalam iman, maka kita akan semakin merasakan berkat tersebut. Tetapi bila kita tidak tekun atau bahkan kita jatuh, maka kita untuk sementara waktu tidak akan merasakan berkat ini. Dan kita perlu tekun kembali untuk sementara waktu sampai kita dapat merasakan kembali berkat-berkat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bertekun dan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan ini.